Halo Smart Viewers, welcome back to Seru. Baru banget. Sekarang masih bersama gue Nathan, masih ada Adam, dan juga masih ada Karina dari X Coffee. Yeay. Nah, tadi Nathan udah menyeruput beberapa produk, beberapa minuman dari X Coffee, baik yang coffee maupun yang non coffee. Gimana Tan? Wah, luar biasa. Memang harus kalian coba. Ini kalau misalnya gue review di TikTok, viral. Wow. Masuk FYP. Iya. Luar biasa. Iya, dan sekarang ini kan kita udah nyobain juga produknya seperti apa, recommended pastinya. Nah, ini sekarang kita mau tanya-tanya apa yang bakal dibikin sama X Coffee, karena sekarang udah masuk bulan Ramadan dan juga menyambut Lebaran. Nah, kira-kira apa nih ya inovasi-inovasi yang akan kalian buat, baik itu di menunya, entah itu coffee, non-coffee, atau makanan ringannya, sama mungkin ada gimmick-gimmicknya segala macam untuk menyambut Lebaran juga. Kalau misalnya untuk Lebaran sendiri, kita fokus di yang seger-seger gitu ya untuk orang buka. Dan kebetulan kita nanti bakal ada hampers Lebaran nih, collab sama online shop yang jual tanaman gitu. Jadi nanti satu hampers akan dapat 1 pot tanaman dan 2 minuman yang kita akan keluarin khusus untuk Lebaran aja. Jadi sudah selesai Lebaran, menunya nggak ada lagi. Wah, stay tune di Instagram kita. Wah, sudah. Wah, jadi kepo nih saya. Soalnya limited, tanaman itu sekarang mahal kan, terus juga berebutan mau jadi plant mom ya sekarang. Jadi nanti waktunya limited. Oke. Minumannya juga belum dikasih tahu tuh Smart Viewers. Jadi ini masih highly confidential banget kayaknya dan menarik. Pastinya lu harus pantengin Instagramnya ya dari X Coffee. Oke. Nah, gitu. Kalau untuk dari Karina sendiri juga ngomongnya mengenai X Coffee ini, dari menu-menu baru itu mungkin ada selain memang yang khusus untuk spesial Ramadan, untuk sekitaran mungkin mau keluar dalam waktu dekat atau tahun ini? Apakah ada juga? Mungkin yang sekarang lagi hype itu donat. Jadi sebenarnya di tempat kita donat kentang tuh laku banget kan. Karena mungkin masyarakat tuh di Indonesia memang suka donat, suka yang goreng-gorengan gitu ya. Gitu. Di X Coffee ada gorengan? Ada banyak. Wah, itu dia ya Smart Viewers ya. Jadi memang paling tepat itu langsung mampir ya. Langsung mampir karena di situ udah ada open ya buat ini dulu, pemanasan dulu perut ya waktu lagi buka puasa. Iya. Takjil. Tapi gue takjil ya. Tapi gue nggak expect juga sih ada kafe gitu istilah kata ya yang juga menyediakan gorengan gitu. Wah, keren banget sih. Banyak banget varian-variannya berarti ya. Nah, kalau misalnya gimana? Ya, silakan. Jadi kita collab juga sama orang yang memang dia kuliah chef pastry gitu. Jadi bobanya dimasukin ke dalam donat gitu. Tapi modelnya kayak bombolini gitu. Jadi nggak ada bulutan. Itu lagi hype banget karena ini yang pertama di Indonesia. Oke, mantap. Dan juga isiannya premium. Misalnya kayak matcha, kita bener-bener seduh sama bubuk matcha seharian gitu, atau yang rasa vanilla custard bener-bener pakai vanilla bean gitu. Tapi memang harganya lumayan premium ya dibanding donat-donat kentang lainnya gitu kan. Karena kan bahannya juga banyak nih, boba, sausnya gitu ya. Wah, ini gile. Itu bisa PO lewat Tokopedia. Bisa PO juga lewat Tokopedia. Nah, ini yang bikin penasaran juga. Kalau misalnya kita mau mampir, itu sebenarnya ada di daerah mana sih, Karina? Iya. Kalau misalnya untuk kita yang pusat itu di Jakarta Selatan, di dalam Neo Tendean. Dan kita udah jadi satu nih sama hotel. Jadi kita bener-bener strict banget, bener-bener memenuhi prosedur protokol kesehatan manajemen gitu. Kita udah ada sertifikat CHSE juga dari pariwisata gitu sekali. Oke, berarti dijamin
aman ya Smart Viewers, tapi lo nya sendiri juga mesti disiplin waktu ada di sana. Betul. Harus social distancing, tetap harus masker ya kalau nggak. Itu dia. Oke. Nah, ini. Berangkat lah, udah lah. Wow, sabar Pak, sabar. Tahan. Sabar. Ini kan programnya kan pas banget kelar di 4:30 ya. 5:30. 5:30. 5:30. Waduh. Iya, 5:30. Nah, Adam bisa langsung jalan. Jam 6-an udah langsung buka puasa di sana, guys. Betul. Mantap. Reserve bisa ya, reservasi gitu bisa ya. Kalau weekend tuh kita rekomendasiin banget reserve karena kita masih 50% okupansi, terutama sore banyak banget kan yang mau di outdoor, jadi benar-benar harus reserve sih kalau terutama yang di outdoor ya. Oke, jangan lupa tuh Smart Viewers ya. Gue udah kepo-kepo juga kayak gimana sih outdoornya itu, gue lihat di Instagramnya kece sih. Bener-bener sebelah dari outdoornya itu langsung ketemu kolam renang gitu ya. Keren deh, keren. Itu yang di Neo Tendean ya? Iya, betul. Oke. Nah kalau yang lain gimana? Karena kan XCafe juga ada ininya nggak sih, ada cabang-cabangnya juga nggak sih selain di Neo? Iya betul, kita sistemnya franchise gitu. Jadi kalau misalnya di Jakarta ini kita ada di Kemayoran, terus kalau di daerah ada di Pekanbaru, Lampung, dan lain-lain gitu. Dan menu-menunya sih nggak 100% semua sama, karena ada beberapa yang misalnya di mall, jadi dia nggak ada izin goreng snack gitu kan, jadi dia nggak ada snack. Oke. Bekasi ada nggak? Kalau ada beneran dekat rumah aku juga, Kalimalang. Itu lebih tepatnya Adam tadi barusan ngode dikirimin ya, lebih tepat kayaknya ya. Bukan hanya tempatnya ya. Nah, Karina, ini tentunya kan ini kita sore-sore ini mungkin kalau Karina ingat dulu pas rebutan nih. Dulu kan kita mau ngomongin mengenai kisah inspiratif. Nah, untuk dari Karina sendiri ini kan udah maintain selama ya bisa dihitung lah kalau misalkan memang udah panjang banget, udah lama banget ngomongin mengenai bisnis, karena udah sebelum ngomongin mengenai F&B ini udah ada 2 bisnis sebelumnya, dan akhirnya selama pandemi pun akhirnya bisa maintain terus ini XCafe berjalan dengan baik dan lancar gitu. Ini kita pengen tahu untuk dari Karina sendiri, mungkin boleh sharing kira-kira ilmunya, kira-kira apa sih yang harus dipersiapin untuk para businessman, businesswoman, entrepreneur yang ingin maintain bisnisnya pada selama ini. Tadi seperti yang Karina bilang, setiap lini bisnis Karina itu memiliki segi manajemen. Nah, mungkin boleh sharing dari segi manajemen untuk dari masa-masa seperti ini tuh apa yang harus diperhatikan gitu. Ya. Mungkin tergantung bisnisnya juga apa ya gitu. Cuma menurut saya sih kalau misalnya memulai bisnis atau maintaining bisnis, selalu balik ke konsepnya nih gitu kan. Ada 3 konsep, misalnya satu tuh bener-bener inovasi, bener-bener kita membuat sesuatu yang baru, bener-bener yang belum ada lah gitu kan. Nah cuma kalau inovasi itu pasti marketing biayanya mahal ya, karena kan mesti edukasi masyarakat, ini baru loh, ini enak, ini membuat hidup Anda lebih mudah lah misalnya gitu. Kalau yang kedua tuh copy paste itu ya 90% restoran di sini copy paste gak sih? Misalnya yang croissant waffle, lagi pamor di Korea kita kopi, atau kopi susu gula merah, semua orang bikin kopi susu. Iya. Ya kan? Itu udah menjamur ya. Iya, itu biaya marketingnya murah, cuma menurut saya kurang sustainable ya, karena kan di mana-mana juga ada gitu ya. Yang terakhir itu copy and modify. Kalau misalnya saya itu selama saya maintain bisnis, selain manajemennya juga yang mungkin tadi udah disebut, itu kita itu selalu copy and modify. Jadi kita copy misalnya yang cone shot itu saya terinspirasi dari bakery di New York, ada yang jual cookie shot. Tuh, saya copy konsepnya bisa minum lewat cookie cuma di cone. Atau misalnya yang donat itu gitu, saya lihat donat kentang tuh populer banget deh gitu, jadi saya modify untuk kayak ditambahin bobanya. Atau misalnya yang donat mie kan waktu itu sempat viral banget ya di Aussie yang si bule-bule itu. Itu juga saya modify
misalnya di atas itu ditambahin saus, atau misalnya saya bikin versi mini yang dalamnya mozzarella gitu. Menurut saya tuh konsep Copy and Modify itu yang paling bisa sustainable ya untuk start bisnis, untuk maintain bisnis menurut saya. Oke. Nah ini kembali lagi sih harus pengalaman masing-masing ya. Harus ngeraba-raba karena insting entrepreneurnya ya kali ya, itu yang harus memang akhirnya dibangun apa ya, sama kayak kita kali ya Dam, maksudnya jam terbang kali ya, memang jam terbang itu nanti semuanya akan tahu nih kira-kira bisa dapat baca situasi kira-kira solusinya dan lain-lain seperti apa gitu, apalagi di masa seperti ini. Karena gini juga bro, pasar dari satu wilayah dengan wilayah lain kan juga mungkin seleranya nggak sama gitu kan. Jadi ketika di Copy and Modify, karena ada modify-nya itu coba disesuaikan dengan selera pasar yang ada di Indonesia ya, Karina. Betul. Oke. Nah ini. Tapi sebentar, gue kepo. Ini kan banyak juga variasi inovasi yang dilakukan oleh Xcafe. So far respon dari customer, masyarakat seperti apa? Kalau respon dari masyarakat sih so far positif ya. Paling yang agak fail itu yang es krim boba. Karena timingnya kurang oke gitu. Karena pas lagi pandemik, terus udah gitu kita juga nggak aware gitu. Sebenarnya banyak toko-toko es krim yang juga tutup gitu kan. Karena mungkin orang jarang ke sana, dan juga kalau mau kirim juga logistiknya lumayan pricey ya gitu. Jadi itu sih yang kurang banyak lah salesnya gitu, karena pasan banget tuh pas pandemik gitu. Bukan karena rasa ya tapi ya. Kalau rasa itu kita benar-benar trial error sampai 2 bulan karena kita nggak bisa pakai boba yang biasa itu loh. Nah, jadi harus pakai aci-aci yang kita juga beda di Thailand gitu. Iya, kalau misalnya boba yang biasa dia keras begitu diituin gitu di freezer gitu. Oke, menarik. Ya udahlah pelajaran. Ini ngomongin mengenai tren juga untuk dari Karina sendiri sekarang ngelihatnya untuk di Indonesia atau mungkin di Jakarta gitu kali ya. Lagi hype-nya apa sih? Kalau untuk produknya atau untuk variannya? Variannya. Kalau untuk varian sih pasti ya, kalau udah mau lebaran gini biasa yang seger-seger, terus udah gitu seperti yang tadi di-mention gorengan tuh, karena trennya dari tahun lalu ke tahun lalu selalu zaman-zaman puasa gini biasanya yang laku-laku tuh teh-teh, pisang goreng gitu kan. Kalau kopi jarang sih, kebanyakan orang tuh justru beli kopinya malam buat mereka sahur. Mungkin buat sahur ya. Betul juga ya. Baru tahu. Iya. Itu ternyata ada apa bilangnya? Ada bukan gelombang ya, pokoknya habit ternyata kayak gitu ya, baru pas mau puasa baru nyadar. Iya juga sih, benar juga, memang beli kopinya pas malam lucu aja gitu. Kan jangankan kopi atau iyalah es teh manis aja nih ketika puasa itu tuh derajatnya naik Tan. Kayak wah gila, padahal kalau lagi biasa-biasa aja ya wes gitu loh. Bener. Ya kalau lagi puasa tuh kita sampai ngelihatnya sampai ke bulir-bulirnya gitu loh. Gila. Oke, nah ini Karina, ini lucu sih, tapi nggak apa-apa lah. Gue pengen nanya, ini terakhir di penghujung acara, Karina boleh sebutkan 3 kata yang mewakili Xcafe. Itu rebutan banget. Rebutan dulu ya. Tapi kalau disuruh sebut sekarang mungkin ada perbedaan. 3 kata yang mewakili Xcafe apa nih Karina? Monggo. Unique experience. Unique. Oke. Experience. Quality. Terus apa ya? Trustable. Oke, mantap. Selalu memberikan service yang oke, quality yang oke, dengan harga yang oke. Mantap. Itu dia Smart Viewers ya. Jadi udah tercapai. Ini kita akhirnya, ini pertama kali kayaknya. Dulu gue pernah ajak ngobrol narasumber, akhirnya ketemu lagi. Ini pertama kali kayaknya. Akhirnya ya. Thank you banget Karina, udah ngobrol-ngobrol pokoknya selama 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol nanya-nanya mengenai Xcafe. Ini udah banyak banget memang buat teman-teman
coba deh kalian memang kepoin dikit aja yang dulu terus sampai sekarang ini udah banyak banget menu-menu varian baru. Tadi udah dicicipin, ini memang udah ada perkembangannya udah beda banget varian-varian, apalagi nanti udah mau masuk di bulan puasa. Tadi udah persiapannya udah lengkap banget. Kira-kira mau seperti apa nanti kalian kalau misalnya mau datang ke tempat semuanya udah dijamin aman dan tentunya kalian juga harus aman gitu. Karina, terima kasih sekali lagi. Kenapa? Thank you banget. Ini gue juga udah mau siap-siap nih Tan. Udah rapi banget nih, udah tinggal jalan doang gue. Iya. Ini Adam harus siap-siap karena di sini dia nggak pakai celana, cuma pakai celana pendek ya. Ada di situ ya syutingnya. Kayak harus ganti celana kayak. Dibuka nggak canda ya. Pokoknya thank you banget ya Karina udah ngobrol-ngobrol. Sukses terus buat XCafe ke depannya. Dan ditunggu nanti inovasi untuk lebarannya, hampersnya, menunya yang tadi baru ditis sedikit. Kita tungguin sama-sama. Sukses terus Karina, terima kasih. Terima kasih. Mantap. Nah, Smart Viewers, minggu depan tentunya kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber kita yang lain. Thank you banget yang udah nonton pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye.